الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent, all of them were honored. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Dhul Kifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Al-Yas'a, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal-akhir. Please drive to highlighted route. Muhammad al-Mustafa. الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets. Turn left on 7th Street. All of them were honored. Continue 650 meters, then enter roundabout. At roundabout, take 3rd exit to 13th Street. Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Dhul Kifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Al-Yas'a, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal-akhir al-khatim. Take 3rd exit to 13th Street. Muhammad al-Mustafa. Adam, Enoch, Noah, Hud, Saleh, Abraham, Lot, Exit right to 13th Street. Isaac, Jacob, Joseph, Job, Jethro, Moses, Aaron, Ezekiel, David, Solomon, Elijah, Continue 350 meters, then keep right on 8th Street. John, Jesus, Muhammad. Peace be upon them all. الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم. Keep right on 8th Street. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the Drive 1.8 kilometers, then exit on Slip Road to 19th Street.
الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المرسل المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المبتدئ المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي الباطن التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المحسن الجامع الغني المغني المانع In 350 meters, exit on Slick Road to 19th Street, then keep left. Exit on Slick Road to 19th Street, then keep left. Keep left onto 19th Street. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para jemaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bersyukur kepadanya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini, dengan bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di Masjid Nabawi. Dan seperti biasa kita masih melanjutkan pelajaran kita, dan pada pertemuan kemarin kita telah berakhir dari Al-Iman bil Kutub. Setelah 3 pertemuan pertama kita membahas tentang Al-Quran, pertemuan kedua kita membahas tentang Taurat, dan pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang Al-Injil. Dan insyaAllah pada malam hari ini kita masuk pada rukun iman yang selanjutnya, yaitu al-iman bil rusul, beriman kepada para rasul. Yang tatkala malaikat Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjelma sebagai seorang Arab Badui, kemudian malaikat Jibril bertanya, "Ya Muhammad, fa akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkanlah aku tentang keimanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina billah bil qadari khairi wa syarrihi." Iman adalah engkau beriman kepada Allah dan kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab, dan beriman kepada para rasul, dan beriman kepada para rasul. Kemudian beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada takdir Allah, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Dan alhamdulillah kita sudah membahas iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada takdir. Tinggal 2, yaitu iman bil rusul dan iman bil yaumil akhir. Dan pada malam hari ini kita akan mulai tentang al-iman bil rusul, beriman kepada para rasul. Para hadirin jemaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk beriman kepada para rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah tidak membiarkan hamba-hambanya diciptakan demikian saja, tetapi Allah mengutus para rasul
untuk mengajarkan kepada para hamba bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat Drive 20 seorang kilometers. rasul. Setiap umat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul yang untuk menyeru kepada umat tersebut agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri mereka daripada kesyirikan. Dan kita harus beriman kepada seluruh para rasul, tidak ada yang kita beda-bedakan. Tidak boleh kita beriman kepada sebagian kemudian kafir kepada sebagian. Oleh karenanya, tatkala malaikat Jibril bertanya tentang rukun iman, maka Nabi SAW menjawab, ya, antumina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi, dan beriman kepada para rasul-rasulnya. Kita beriman kepada para rasul-rasul, bukan satu rasul, tapi seluruh rasul yang pernah Allah utus, rasul dan para nabi. Barang siapa yang kufur kepada salah satu rasul, maka dia telah kafir kepada rasul-rasul yang lainnya. Dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, rasul beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadanya. Demikian juga orang-orang yang beriman, demikian juga kaum mukminin beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Bila Allah menegaskan kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan seluruhnya rasul dan kaum mukminin seluruhnya beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya dan kepada para rasul. Kemudian mereka berkata, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, dan kami tidak membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan rasul yang lain dalam hal keimanan. Dalam hal keimanan tidak ada perbedaan. Kita beriman kepada seluruh nabi, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Beriman terhadap nabi-nabi yang kita tahu nama-namanya, dan beriman kepada nabi-nabi yang tidak diketahui nama-nama mereka. Karena sebagian nabi Allah jelaskan dan banyak yang Allah tidak kisahkan kisah mereka dalam Al-Quran. Oleh karena barang siapa yang beriman kepada sebagian nabi dan mengingkari, atau barang siapa yang beriman kepada sebagian nabi dan mengingkari yang lainnya, maka dia telah kufur kepada seluruh nabi tersebut. Di antaranya orang-orang Nasara yang mereka hanya beriman kepada Nabi Isa, dan mereka beriman kepada Nabi Musa, mereka beriman kepada Nabi Adam sampai Nabi Isa, seluruhnya mereka beriman. Tapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ini melazimkan mereka kufur kepada seluruh nabi, karena seluruh nabi telah mewasiatkan akan ada nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya mereka dianggap kufur kepada seluruh rasul. Barang siapa yang ingkar kepada satu orang nabi, berarti dia ingkar kepada seluruh nabi. Demikian juga orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mereka hanya beriman dari Nabi Adam sampai Nabi Musa. Adapun Nabi Isa mereka tidak beriman. Bahkan mereka menuduh Nabi Isa sebagai pezina, anak zina. Dan mereka menuduh bahwasanya Maryam berzina dengan seorang namanya Yusuf An-Najjar. Kemudian lahirlah Nabi Isa di luar perkawinan, sehingga mereka kemudian berusaha membunuh Nabi Isa. Maka semuanya orang-orang Yahudi telah kufur kepada seluruh nabi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan tentang kaum Nuh, kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Sungguhnya kaum Nuh telah mendustakan seluruh para rasul, kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal di zaman Nabi Nuh, rasul cuma satu, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, tidak rasul yang lain. Rasul yang pertama diutus di muka bumi adalah Nabi Nuh alaihissalam. Adapun Nabi Adam dia seorang nabi, dan ada beda antara nabi dan rasul. Akan kita jelaskan setelah ini. Oleh karenanya tatkala hari kiamat, tatkala di padang mahsyar manusia mencari syafaat, karena mereka menunggu di padang mahsyar hari yang sangat panas dengan jarak matahari 1 mil, sementara keringat mereka bercucuran. Hari tersebut satu hari sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, 50,000 sana, seperti 50,000 tahun hari tersebut. Sehingga mereka mendatangi orang-orang saleh, yaitu mendatangi para nabi untuk minta syafaat agar para anbiya minta kepada Allah untuk segera menyegerakan persidangan. Karena mereka menunggu persidangan tersebut dengan penungguan yang sangat memayahkan. Maka mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Kemudian mereka berkata, ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadayhi,
wa asjada laka malaikatahu, wahai Adam, engkau adalah nenek moyangnya manusia. Allah telah menciptakan engkau dengan kedua tangannya, dan Allah telah menjadikan para malaikat sujud kepada engkau. Amata ramahna fih, tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami yang sangat memayahkan? Ala tashfa'lana inda rabbina, tidakkah engkau memberikan syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Adam menolak untuk beri syafaat. Dia mengatakan, aku telah melanggar perintah Allah. Allah melarang aku untuk mendekati sebuah pohon, aku dekati. Kata Nabi Adam, nafsi, nafsi, masing-masing urusannya masing-masing. Idhabu ila ghairi, kata Nabi Adam, pergilah kalian kepada Nabi selainku. Kemudian Nabi Adam berkata, itu Nuhan, innahu awwalu rasulin arsalahu Allahu ila al-ardh. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh, sesungguhnya dia adalah rasul pertama yang Allah turunkan ke atas muka bumi. Jadi rasul pertama adalah Nabi Nuh. Dan disebutkan oleh dalam tafsir bahwasanya antara Nabi Adam dan Nabi Nuh 10 kurun, 10 abad. Terjadi kemaksiatan, tapi belum terjadi kesyirikan. Kesyirikan terjadi tatkala di kaum Nabi Nuh. Tatkala terjadi kesyirikan, maka Allah utus seorang rasul. Allah utus seorang rasul. Sebelumnya terjadi kemaksiatan di zaman Nabi Adam. Buktinya Qabil membunuh Habil, anak Nabi Adam yang satu membunuh yang lainnya karena hasad. Kemudian terjadi kemaksiatan yang akan, tapi tatkala belum sampai pada tingkat kesyirikan, Allah belum mengutus seorang rasul. Kemudian tatkala terjadi penyembahan berhala di zaman Nabi Nuh alaihissalam, maka Allah pun mengutus rasul pertama, yaitu Nuh alaihissalam. Perhatikan, tatkala Nabi Nuh alaihissalam didustakan oleh kaumnya, belum ada rasul yang lain, tidak ada, ini rasul pertama Nabi Nuh. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Semuanya kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal rasulnya cuma satu. Artinya apa? Dengan mendustakan rasul ini berarti mendustakan seluruh rasul yang akan datang. Barang siapa yang mendustakan seorang rasul saja, maka dia otomatis mendustakan seluruh rasul. Makanya Allah mengatakan, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Orang-orang beriman mengatakan, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak pernah beda-bedakan antara seorang pun dari rasul-rasul tersebut. Kami beriman dengan seluruh rasul tersebut. Pada hari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, dan rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman kepada seluruh rasul-rasul tersebut. Sekarang kita sebutkan apa bedanya antara nabi dengan rasul. Nabi diambil dari bahasa Arab, dari an-naba. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan diambil dari kalimat naba, ada yang diambil dari kalimat nabawa. Adapun naba artinya khabar. Artinya apa? Khabar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Tentang apakah mereka sedang bertanya-tanya di antara mereka? Orang-orang musyrikin, kata Allah, 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Tentang kabar yang besar, kabar yang dahsyat itu mereka tentang bertanya tentang hari kiamat. Saling bertanya tentang hari kiamat. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih tentang kabar hari kiamat tersebut. Jadi naba artinya khabar. Dan Nabi dikatakan dengan dari kalimat naba karena Nabi dia adalah mukhbar minallah atau mukhbir anhu. Nabi adalah seorang yang dikabarkan oleh Allah atau dia mengkabarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengkabarkan berita dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikatakan sebagai seorang nabi. Adapun rasul diambil dari arsala yursilu irsalan, artinya taujih, mengarahkan atau mengirimkan. Ya, sebagaimana perkataan Ratu Bilqis tatkala ingin mengirim hadiah kepada Sulaiman, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhira